Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah di segmen terakhir nih, Mbak Herning, Mbak Nita. Biasanya kalau di segmen terakhir aku tuh selalu ngasih tips, trik buat para orang tua gitu tentang apapun tema kita pada hari ini. Nah, hari ini kan temanya kita tuh tentang anak-anak berkebutuhan khusus dengan kelainan genetika yang cukup langka. Berarti aku pengen ngasih dulu buat ke pemirsa TV-mu, mungkin dari Mbak Herning, tips menjadi orang tua yang memiliki anak-anak istimewa itu harus gimana? Kesini Mbak. Oke, kalau tips menjadi orang tua ya, ketika kita nggak ada tips ya, lebih kan menerima atau menjalani kondisi itu, kita yang paling penting adalah jangan kehilangan diri kita sendiri gitu. Jadi kita tetap harus ada me time juga, harus bahagia juga sama diri kita sendiri, lalu temukan informasi yang tepat tentang anak, dapatkan komunitas yang tepat juga, saling suportif. Kalau masih ada anggota keluarga atau orang lain yang masih kurang setuju atau belum bisa menerima keberadaan kita, sudah biarkan, letakkan dulu itu semua. Kita semua gunakan skala prioritas di mana kondisi anak dan anak adalah yang utama. Itu saja sih. Oke, kalau dari Mbak Nita tipsnya? Kalau dari saya ya tips-tipsnya mungkin pertama ini dulu. Kita harus selalu bersyukur ya, apapun Allah berikan ke kita, bahwa salah satunya ya ujian anak seperti ini ya, kita harus tetap bersyukur, berterima kasih bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk mengasuh dan perjuangkan anak hebat ini yang memang kondisinya sangat langka, dan harus juga mengedukasi ke lingkungan juga, karena kan juga mungkin keluarga dan tetangga-tetangga mungkin, ini kenapa sih ini anak kayak sakitnya ya, kita harus bisa mengedukasi mereka bahwa ini bukan aib loh, bahwa ini secara medis, secara kedokteran juga memang ada, cuman untuk saat ini memang obatnya belum ada ya di MD itu ya. Kita harus memberikan ilmu yang sesuai, yang benar. Kemudian kita juga harus menemukan komunitas yang tepat seperti yang Mbak Herning bilang, sehingga kita lebih menguatkan. Dan jangan lupa bahwa kita harus mengimprove DMD ini, bahwa kalau di dunia internasional sudah banyak banget mereka yang misalkan berhasil membuat tidak terlalu progresif, yang tadi memperlambat kata Mbak tadi. Jadi memang kalau di luar kan mungkin ada obat-obatnya atau terapinya memang mendukung dia menjadi lebih memperlambat prosesnya ya tadi, seperti itu. Iya, jadi lebih siapkan diri pribadi dulu, baru habis itu ayo kita berjuang bareng-bareng sama yang mungkin yang paling penting memang support sistem keluarga kali ya. Suami terutama gitu. Dan perlu jadi reframing berpikir kita juga mesti diganti sih Mbak, bahwa ketika melihat difabel itu tidak perlu gimana-gimana. Karena yakini saja kita akan difabel pada masanya. Betul, saya setuju. Kalau pakai kacamata itu kan udah consider difabel juga ya kan. Benar. Jadi udah berkurang indranya. Jadi itu cuma masalah waktu. Hanya saja anak ini mendahului tahapan kita. Tinggal bagaimana kita maksimalkan saja mana yang bisa. Kan Allah itu tidak menuntut kita untuk berhasil, tapi kita dituntut untuk usahakan, untuk ikhtiar. Ya jalanin sudah. prosesnya, nikmatin prosesnya kayak gitu. Karena aku yakin kok gitu, dengan maksudnya dianugerahkan anak-anak yang istimewa kayak gini tuh, nanti insya Allah bakalan ada sesuatu hadiah yang besar gitu dari Allah, nggak cuma sekedar ya kalau misalnya orang kacamata saya gitu sebagai orang yang tidak merasakan, ini bukan cuma sekedar ngeluarin tenaga doang gitu, tapi memang nanti ada kado lah dari Allah ya, insya Allah nanti. Tapi gini, mungkin pemirsa TV-mu di luar sana gitu pengen tahu gimana sih caranya kalau mau gabung di Indonesia Rare Disorder itu gitu, tapi mereka kan nggak tahu informasi gitu. Ini mumpung ada Mbak Herning dan Mbak Nita gitu, gimana sih sebenarnya cara gabungnya? Kita ada di Facebook dan Instagram, bisa DM kita atau chat kita pribadi di Indonesia Rare Disorders. Ya keduanya juga Indonesia Rare Disorders. Nanti admin kita akan bantu untuk terkoneksi dengan tim dari ERD, di mana kita akan data dan buat listnya. Kita kurang lebih di Indonesia di sekitar 300-an ya Mbak member something gitu. Jadi kita punya data berapa orang yang memiliki kelangkaan genetis yang sama. Jadi sebenarnya nggak di Indonesia doang sih member kita, ada juga yang di Belanda, ada yang di Amerika, ada Norway, Poland gitu, ada. Memang orang Indonesia, pokoknya kuncinya orang Indonesia aja gitu. Jadi bisa. Tapi yang tinggal dimanapun ya berarti. Tapi sebenarnya gini,
mereka-mereka yang jadi member ini apa sih ikut dalam komunitas ini itu memang harus mereka-mereka yang punya anak-anak dengan kelainan-kelainan genetika yang langka, atau sebenarnya ada anak-anak yang istimewa lainnya tapi sebenarnya nggak langka gitu, tapi pengen ikut di dalam komunitas ini, bisa apa enggak sih? Sebenarnya bisa aja karena itu kan bagian dari proses edukasi ya. Dari proses edukasi, bahkan kita ada beberapa relawan juga, pemerhati. Jadi di IRD itu bukan melulu orang tua dengan ABK ya Mbak, tapi kita juga punya tim dokter yang bantu. Kayak Dokter Wit dari RSCM itu kan spesialisasinya dia genetika. Jadi kita tuh bisa tanya benar-benar. Jadi kalau di IRD itu bukan pakai katanya juga. Jadi memang udah ada yang data ya. Udah ada data, kemudian udah ada insya Allah narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan itu penting. Betul. Sementara yang suka muncul ya itu adalah kita tuh saking pengennya cepat anak itu sembuh, jadi semua obatnya dimasukin. Mulai dari herbal, mulai dari apa tuh semua dimasukin. Benar. Kalau di IRD nggak boleh Mbak. Kita ada aturan gitu. Segala sesuatu yang tidak ada uji klinisnya itu tidak boleh, tidak boleh dipromosikan, tidak boleh digunakan. Jadi kita itu memang strict banget sama diagnosa dari dokter, rekomendasi dari dokter, dan yang secara sains bisa dipertanggungjawabkan. Website pun kita pilih-pilih, nggak sembarangan gitu. Jadi ketika keluar data juga bukan pakai kira-kira, karena kita tuh sudah cukup bingung dengan terlalu banyak informasi. Jadi kita sebaiknya kita rampingkan saja mana yang memperlukan. Kayak Mbak Nita kan datanya udah valid, dapat dari mana-mana, komunitas sedunianya juga ada. Jadi kita nggak pakai katanya lagi. Kalaupun pakai katanya itu udah ada profesor siapa, title-nya jelas gimana. Dan itu penting banget akurasi data. Jadi kita sebagai orang tua tuh bukan cuman terima diagnosa pasrah udah gimana. Pokoknya kalau orang Jawa bilang waton gelundung gitu. Itu nggak ada waton gelundung, itu nggak ada. Justru karena kondisi ini kita tuh harus lebih tertata ya, kita tahu langkahnya mau kemana, mana. Nah itulah komunitas itu membantu, tim dokter itu yang membantu apa-apa saja sih yang bisa jadi kita jadikan prioritas dan highlight untuk kali ini. Gitu. Wah, ini benar-benar berarti komunitas yang menaungi banget ya gitu. Jadi nggak cuma sekedar sharing caring, tapi udah tahu nih harus kayak gimana. Keren. Emang harus benar-benar ketemu yang komunitas kayak gitu ya. Jadi insya Allah benar-benar kebantu banget ya berarti ya selama. Kalau ini kan Mbak Nita 3 tahun. Mbak Herni udah berapa tahun? Saya kina sekarang kurang lebih 3 tahun juga. 3 tahun juga. Jadi ketika diagnosa keluar langsung cari komunitas yang tepat. Tapi saya jadi penasaran sebelum ketemu sama komunitas IRD ini. Kalau Mbak Nita sendiri pernah gak sih gabung sama komunitas lain di luar IRD? Oh, kebetulan enggak, belum pernah. Jadi itu tadi begitu mengetahui anakku kok seperti ini, mencari komunitasnya kok merasa kok aku diuji sendirian kok nggak ada temennya. Baru googling waktu itu lewat Facebook ya, barulah ketemu itu. Langsung ketemu Mbak Nina, berteman di Facebook, dan Mbak Nina ternyata juga aktivis juga di IRD, langsung diikutkan gabung ke IRD. Kalau waktu itu saya gabung ke IRD itu pakai masuk ke website, jadi ada di situ pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi anak, isi data. Jadi kayak udah pernah ke dokter, diagnosanya seperti apa, kondisinya kayak apa. Nah baru disubmit, nanti mereka akan approve untuk gabung gitu. Proses gabungnya juga lumayan ini ya, lumayan cukup. Seperti itu. Jadi yang bergabung di situ ya benar-benar orang yang bukan sekedar cuma pengen tahu dan segala macam kayak gitu. Kalau Mbak Herning sendiri selama ini mengikuti komunitas ini, manfaat yang paling sangat amat didapat, yang dirasa apa? Kalau saya sih lebih bersyukur melihat kuatnya orang tua ini loh Mbak. Kan sebenarnya kalau kondisi Kina itu kan tidak semasif teman-teman yang lain. Tapi bagaimana mereka tetap positif melihat semua. Karena saya belum pernah ngelihat kondisi orang IRD itu mengeluh. Itu bedanya ya. Jadi kita tuh nggak pernah ngeluh. Oh anakku perlu alkes, ini mahal ternyata ya, ini susah banget. Kalau di IRD tuh nggak, mahal segitu targetnya. Kita akalin apa ya, kita usahain apa ya, atau apa yang kita bisa dengan kefungsi yang sama tapi mendekati. Jadi selalu kita muncul tuh dengan solusi bukan keluhan. Karena kalau terlalu banyak yang ngeluh tuh udah capek kan. Jadi ketika kita punya masalah, tuh teman-teman tuh akan datang juga dengan solusi. Oh ini memang utamanya ini, tapi kita bisa kok pakai yang ini gitu. Tapi tidak obat loh ya, tidak obat. Jadi tetap ada cara lain, dan dia tuh salah satu member kita tuh Pak Nobel, itu dia selalu mengingatkan kalau jangan lupa bahagia, itu yang pertama. Dan juga selalu mengingatkan kita tuh kalau
punya anak ABK itu nggak apa-apa. Jadi yang kita perlu tahu itu cuma bagaimana menghandle anak ini, apa yang perlu dikoreksi, apa yang itu. Jadi lebih kayak kita tuh melayani anak sih lebih tepatnya ya, melayani anak, karena tidak semua dari kita itu punya informasi yang cukup tentang ini. Betul. Dari keluarga, dari orang tua, dari apa kita tuh kan kondisi genetikanya kan unik ya Mbak. Betul. Dia tuh datang sendiri tapi ntar menclok gitu. Jadi kayak mutasi gen acak yang datang aja ke kita. Jadi bukan aib, bukan apa. Karena mutasi gen itu kan sebenarnya banyak ya penyebabnya. Faktor lingkungan, faktor apa mungkin makanan atau apa, itu banyak banget. Namanya juga mutasi genetik acak. Itu tidak bisa dijelaskan gitu. Tapi itu ada. Nah, inilah pentingnya komunitas untuk saling menguatkan bahwa ketika punya ABK itu yang pertama harus di kepala adalah bukan salah kita, bukan salah orang tua, bukan salah siapa-siapa. Dan Allah juga nggak salah, suka-suka dia kan, Allah mau ngapain kan, masa iya kita mau protes kan nggak bisa. Jadi yakin saja Allah itu punya gambaran besar untuk kita nanti ke depannya. Seperti apanya ya terserah Allah, kita tinggal itu tadi, ikhtiar. Kita tidak diwajibkan untuk berhasil, kita diwajibkan untuk ikhtiar. Benar-benar dan nikmatin prosesnya ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Aduh, Masya Allah, ini gak kerasa loh, kita udah 1 jam ngobrol panjang lebar. Dan ini saya sendiri, saya secara pribadi ini sangat amat menginspirasi saya gitu. Dan insya Allah ini juga bisa menginspirasi pemirsa TVMO di rumah dan juga pemirsa TVMO yang ada di rumah. Sekali lagi, kalau misalnya memang memiliki anak dengan kondisi kelainan genetika yang cukup langka, udah jangan berhenti untuk berhenti di situ, tapi terus melangkah, terus maju dan cari informasi yang banyak. Dan IRD ini salah satu komunitas yang mungkin bisa membantu pemirsa TVMO di rumah, minimal bisa membantu untuk menyerap energi-energi positif dan ilmu-ilmu yang juga mumpuni dan bermanfaat gitu. Ini saya terima kasih sekali lagi kepada Mbak Nita dan Mbak Herning atas obrolan santai kita yang gak sekedar santai tapi juga ada ilmu di dalamnya. Jangan bosen untuk kalau kita undang, mungkin besok kita bisa datengin Arik sama Kinan di sini insyaallah ya. Nanti kalau pandemi udah selesai tapi jadi jauh lebih aman. Dan pemirsa TV juga terima kasih udah menyaksikan kami pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah di jam dan waktu yang sama. Saya Raini Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.